Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik di bawah ini subscribe gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi dengan Juli Channel. Saya akan memperbaiki kipas dinding ini di cok listrik konslet. Maka saya akan membongkar. Pertama, buka semua penutup dinamo ini secara perlahan dan hati-hati. Yang mengganggu dilepaskan semua agar bisa memperbaiki kipas ini. Lihat banyak debu-debunya. Kipas ini baru nampaknya diperbaiki. Maka semua yang melekat harus dilepas agar memudahkan memperbaikinya. Pengikat yang melekat harus dilepas semua, dan hati-hati jangan sampai tertarik kawatnya. Dicek potongan, ada hitam seperti ada yang hangus. Mungkin disinilah yang kendalanya. Maka dari itu dilepas semua kabel-kabel yang melekat pada lilitan kawat ini agar memudahkan memperbaikinya. Nah, dilihat dari ini nampak sebuah gulungan yang hitam. Mungkin disinilah kendalanya. Lihat seperti ini, gulungan utamanya terbakar. Inilah lilitan gulungan yang hangus, berarti gulungan ini konslet tidak bisa diperbaiki karena udah hangus dan bocor. Ini yang mengakibatkan konslet listrik rumah. Oleh karena itu harus diperbaiki atau tidak dipakai lagi. Contohnya, supaya gulungan bisa dipakai lagi dan aman, lepaskan dulu jalur kapasitor sama jalur speednya. Dapatkan semua, karena salah satu gulungan tidak kita bisa pakai karena dia sudah hangus. Tapi sebelum itu cek kabel bawahnya, putus semua jalur-jalur yang melekat pada kawatnya agar memudahkan mengecek jalur-jalur gulungan ini. Lepaskan semua, nanti bisa diulang sambungannya, karena salah satu gulungan harus tidak kita pakai karena sudah hangus. Contohnya seperti ini, hangus. Setelah itu cek jalur mana yang terbakar
dan apa running atau starting yang terbakar. Dicek dulu. Nah, ini nampak yang hangus. Ini running nampaknya. Jalur gulungan running. Gulungan speednya di luar. Speed sama starting di luar. Yang di dalam running. Gulungan ini seperti tidak bisa kita tolong lagi karena hangus, maka kita potong saja gulungan arah jalur ini karena tidak kita pakai lagi. Cari gulungan yang hangus yang nyebrang ke gulungan lain. Cek pelan-pelan saja. Gulungan terbakar ini jalur runningnya dilihat karena kawatnya menyeberang ke sebelahnya, maka putuskan saja agar dinamo ini berfungsi nantinya. Maksudnya, putuskan kawat yang menyeberang antara jalur gulungan satu ke jalur gulungan yang lain yang terbakar itu maksudnya. Gulungan yang terbakar tidak usah dipakai lagi, putuskan semua yang melekat jalur ke konslet tadi yang menyeberang ke gulungan ini yang terbakar. Bagian gulungan yang terakhir, yaitu bagian gulungan yang keempat terbakar, tidak usah dipakai, diputuskan kabel dari gulungan ketiganya. Contohnya seperti ini. Dari gulungan yang ketiga yang nyebrang keempat itu untuk nyambung ke speednya antara running ke speed itu untuk sambungan ke paralelnya nanti. Langsung saja putuskan jalur sebelahnya untuk menyambungkan ke speednya seperti ini. Harus kita pelan-pelan agar jalurnya tidak pendek, harus panjang. Cari jalurnya yang menyeberang agar memudahkan. Tegangkan dikit gulungan ini agar mudah mengambil jalur kawat yang agak panjang. Nah, ini dia sudah dapat yang gulungan yang keempat, tidak usah kita pakai. Setelah mendapatkan kawat yang jalurnya panjang, dari gulungan kecil langsung sambung ke jalur speednya di paralel. Mungkin saudara-saudara atau teman-teman yang belajar tahu cara penyambungan running, speed, dan starting. Kerik tiap ujung kawat
agar kawatnya bisa nyambung ke kawat lainnya, supaya memudahkan penyambungannya melekat dan menyambung. Yang jalur lainnya yang pendek, sambungkan saja dengan kawat lain agar panjang ujungnya. Karena kawatnya pendek, maka harus disambung seperti ini agar nanti penyambungan antara speed dan running bisa sampai. Dipastikan penyambungan harus solder karena bisa lepas nanti sambungannya dan tidak lengket antara penyambungan ini. Tapi kalau disambung dengan solder, alhamdulillah mungkin lengket. Setelah penyambung selesai, diberi pengaman isolasi dan sebelum sambung ke speed dites dulu dengan ampere apakah sambungannya menyatu atau tidak. Contohnya seperti ini, harus diisolasi agar tidak menyentuh ke kawat lainnya. Karena isolasi kertas tidak ada, pakai isolasi biasa pun nggak apa-apa. Setelah penyambungan diberi pengaman dan sebelum disambung ke speed dites dulu dengan ampere agar penyambungan bisa pas. Alhamdulillah nyambung, dites semua. Yang pendek juga harus disambungkan agar penyambungan nanti dengan kabel bisa dapat dan tidak boleh kencang, takutnya putus lagi. Harus longgar jalurnya. Maaf karena video ini agak dipercepat sedikit agar mengurangi durasi video ini. Tapi teman-teman mungkin paham. Setelah aman dan nyambung antara gulungan lain, langsung disambung dan ujung running keluar ke jalur speed dan startingnya. Biasanya yang sering menservis kipas angin biasanya tahu skema kipas angin ini. Biasanya kipas ini antara jalur utama dan jalur keluar, atau in out. Contohnya speed in dan speed out, atau
running in dan running out. Nanti running masuk dan running keluar, starting masuk dan starting keluar. Kalau untuk speed biasanya L sama M. Setelah penyambungan selesai dan disambung ke kabel yang berwarna, misalnya yang nyambungan ke speed itu ada 2 jalur, 2 kabel, itu namanya speed. Kalau satu kabel itu biasanya in sama out, itu untuk kapasitor masuk dan kapasitor keluar. Cek di sini apakah jalur masuknya kabel hitam atau kabel lainnya, dan speednya berwarna mana. Cek di bawah kipas ini. Kalau yang belum paham, cek warna kabel ujung di posisi mana. Untuk kabel speed disesuaikan pada aslinya, pada gulungan dari aslinya ini. Maka lihat dulu dari bodinya. Setelah paham, baru disambungkan antara kawat dengan kabelnya dan diberi solder agar sambungannya melekat dan pas, agar nanti mengikatnya tidak lepas lagi. Setelah disambung kawat sama kabel warna, langsung disolder dan diberi selongsong agar tidak beradu sama yang lainnya. Contohnya seperti ini. Yang kabel panjangnya diputuskan atau kawat yang panjang tadi diputuskan agar tidak menyentuh ke kabel lainnya. Setiap sambungan dari kabel harus kita solder agar tidak 2 kali kita menservisnya atau memperbaiki ini, agar kuat sambungannya. Setelah disambung kawat sama kabel warna semuanya, dan kapasitornya juga, disolder kabelnya maksudnya. Nanti umpamanya putarnya terbalik, putarkan saja kabel runningnya ke speednya, itu tidak masalah.
Untuk kabel starting dari kapasitor solder juga, dan setelah semua disolder, dirapikan kembali, diberi alas agar sambungan ini tidak menyentuh ke gulungan lain. Setelah selesai diberi selongsong dan dirapikan agar aman dan tidak putus, sambungannya diikat seperti ini agar bisa rapi. Dan sebelum diikat, semua dicek lagi dengan ampere apakah ada yang putus. Kalau tidak ada yang putus, langsung diikat kembali agar rapi-rapi. Diberi benang nilon agar kuat dan tahan. Kalau untuk kabel T saja itu tidak tahan lama, tapi kalau memakai benang nilon bisa tahan lama ikatannya. Agar bisa tahan, diikat dengan benang nilon agar bisa tahan panasnya. Contohnya seperti ini. Ikat kuat-kuat agar kabelnya tidak tertarik. Setelah diikat, diberi pelumas pada sela-sela busingnya, karena busing ini kalau berputar bisa panas dan mengakibatkan bisa-bisa putarannya agak lambat. As yang kotor dibersihkan agar sampai licin, agar putaran tidak nyandat dan tahan panas. As yang kotor dibersihkan agar sampai licin, agar putaran tidak nyandat dan tahan terhadap panas. Dan diberi pelumas agar bisa putarnya lancar. Setelah itu rapikan kembali sesuai dudukannya. Tutup dan rapikan kembali. Selesai ditutup, dikunci kembali dengan baut. Keempat bautnya harus pas, jangan diberi 2 baut, nanti bisa longgar. Harus keempat-empatnya diberi baut. Kalau asnya masih berat putarannya, diketok pelan agar putarannya lancar.
ketok pelan-pelan. Nah, seperti ini, putarnya lancar dan dipasang kembali, dan kapasitornya saya dipasang sesuai dengan aslinya, yaitu kapasitor 1,5 mikro. Tidak masalah, putarnya tetap lancar dan tidak panas, karena gulungan ini kita kurangi 1, itu tidak masalah karena di runningnya bukan di startingnya. Setelah selesai, rapikan kembali dan dudukan dari kapasitornya. Rapikan kembali dudukan dari kipas ini agar kipas ini bisa kembali bagus. Tutup semuanya agar bisa mengoperasikan kipas ini, dan langsung dites dengan listrik kipas ini, dan alhamdulillah kipasnya berputar. Terima kasih sudah menyimak video ini.